Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat mengikuti sel kanak-kanak atas talian pada minggu ini. Adik-adik, sebelum kita memulakan sel kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan sel kami, sertai kami dari permulaan sehingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kakak ingin mengajar satu permainan baru yang bernama buah-buahan. Oke? Step yang pertama ialah tepuk kaki, tepuk tangan, kanan dan kiri. Oke? Nah, kalau kakak bilang oren 1, jadi dia punya cara seperti ini. O-re-n. Boleh? Kalau kakak bilang ciku 2, ciku, ciku. Oke? Nah, begitulah dia sampai habis game. Oke? Kita coba satu kali ya. Buah-buahan. Buah-buahan. Apple 1. Apple. Oren 2. Oren, oren. Mangga 3. Mangga, mangga, mangga. Boleh? Kita akan teruskan seperti ini. Oke? Sekali lagi adik-adik, paham sudah kan? Kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Buah-buahan. Buah-buahan. Ciku 1. Ciku. Mangga 2. Mangga, mangga. Pisang 3. Pisang, pisang, pisang. Apple 4. Apple, 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 apple. Ciku 2. Ciku, ciku. Oren 2. Oren, oren. Durian 4. Durian, 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 durian. Boleh adik-adik? Oke. Kali ini kita coba yang ada laju sedikit, oke? Boleh? Oke. 1, 2, 3. Buah-buahan. Buah-buahan. Ciku 4. Ciku, 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 ciku. Pisang 2. Pisang, pisang. Oren 3. Oren, oren, oren. Mangga 1. Mangga. Apple 3. Apple, apple, apple. Oren 2. Oren, oren. Durian 4. Durian, 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 durian. Oke, hebat-hebat tuh adik-adik di rumah kan? Oke adik-adik, sampai di sini saja pembacaan ayat kita. Tiba masanya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Hai adik-adik semua, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan bahwa gelora sukacita mengalir dalam hati kita dan jiwa kita. Amin. Amin. Sama-sama katakan. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, dan perbuatannya
bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, kanan, gelora sukacita, depan, gelora sukacita di hatiku. Na 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 na. Haleluya. Mari adik-adik kita terus menyembah Tuhan, kita terus memuji Dia. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi bersama-sama. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat menyembah, memuji Engkau bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Amin. Hai adik-adik, masanya untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, mari kita semua duduk diam-diam, jangan berjalan ke sini, ke sana, berlari ke sini, ke sana, tapi mari kita sama-sama duduk diam-diam, kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita semua berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Walaupun secara atas talian, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu hadir dengan kami. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sertai kami dan juga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai seorang perwira pasukan yang bukan orang Yahudi dan juga seorang lagi yang berbangsa Yahudi. Nah, adik-adik mau tahu siapa? Mari kita tonton sama-sama video pengajaran minggu ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari.
apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik, kita sama-sama sudah menonton video sebentar tadi, yaitu kita belajar mengenai seorang perwira pasukan yang sangat saleh dan juga seisi keluarganya takut akan Allah, yaitu dia bernama siapa? Bernama siapa? Ya, bernama Cornelius. Dan juga kita belajar mengenai Petrus. Dari video sebentar tadi kita dapat belajar untuk tidak membezakan orang. Sama-sama dan kakak katakan, tidak membezakan orang. Nah adik-adik, jangan ya kita membezakan orang. Kita dapat lihat dari video sebentar tadi, semasa Petrus naik ke atas rumahnya dan dia berdoa, dia merasa lapar dan tiba-tiba ada satu penglihatan, terbuka langit dan juga ada apa? Ada kain yang lebar yang ada isinya ada apa? Ada binatang berkaki 4, binatang berjalar dan juga ada burung. Dan ada suara mengatakan, bangunlah Petrus, sembelih dan makanlah. Tapi apa yang Petrus katakan? Adakah dia makan ataupun tidak? Dia katakan tidak, karena dia tidak pernah makan binatang yang haram dan yang tidak tahir. Dan kali kedua ada suara kedengaran dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan hal ini terjadi 3 kali. Lalu terangkatlah benda itu naik ke langit. Petrus bingung, apa maksud penglihatan yang dilihat sebentar tadi? Nah adik-adik, sebenarnya penglihatan itu Yesus mau mengajar Petrus untuk tidak membezakan orang. Karena Petrus ialah seorang berbangsa Yahudi dan juga Cornelius bukan orang Yahudi. Nah Yesus mau mengajar Petrus untuk tidak membezakan orang karena Yesus mau kita mengasihi semua orang. Nah adik-adik, kita dapat belajar untuk tidak membezakan orang. Kalau kita mau bergaul dengan rekan-rekan atau mau berteman, kita jangan membanding-banding ataupun membezakan. Maupun suku kaumnya ataupun bangsanya berlainan dengan kita. Maupun kulitnya putih, kulitnya gelap, dia cantik, dia handsome, tidak handsome, ataupun tidak cantik. Kita jangan membezakan orang karena kita harus mengasihi semua orang. Dan yang kedua kita dapat pelajari ialah orang yang percaya kepada Yesus dosanya akan diampunkan. Nah adik-adik, saudara adik-adik percaya dengan Yesus? Sudah?
Syukur. Nah, adik-adik, sampai sini saja pengajaran kita minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu sebentar tadi. Kami dapat belajar Tuhan untuk tidak membezakan orang dan juga untuk mengasihi semua orang. Dan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu yang percaya dengan akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari ini ialah Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, jadi dalam ayat ini siapakah dia itu? Ya, betul. Pandai adik-adik. Dia dalam ayat ini bermaksud Tuhan Yesus. Nah, kita tahu dalam ayat ini semua nabi bersaksi tentang dia. Tentang apakah mereka bersaksi? Bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diampuni dan dibebaskan daripada belenggu dosa. Oleh itu adik-adik, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat menghafal adik-adik. Halo, saatnya kita mau masuk di dalam pengumuman. Kita ada 2 pengumuman. Yang pertama adalah berkaitan pertandingan kuis Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 1 hingga 21. Dan tarikh tutup penyertaan untuk kuis ini adalah pada tanggal 30 Julai. Jadi bagi adik-adik yang belum mendaftar, sila daftar sebelum 30 Julai. Dan untuk mendaftar, adik-adik kenalah hubungi kakak Elsia seperti yang tertera, yaitu 011 100 27415. Nah, untuk menyertai pertandingan ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah pertama, mesti membaca Alkitab Injil Yohanes pasal 1 hingga 21. Dan adik-adik kenalah berumur 6 hingga 12 tahun. Dan untuk umur yang 13 tahun dan ke atas, adik-adik kena hubungi saya supaya nanti kita akan untuk yang lebih dewasa pada 14 Ogos, untuk sel oksigen. Dan untuk pengetahuan adik-adik, tidak boleh mengongsikan peranti ataupun handphone semasa mengikuti pertandingan ini. Mesti sendiri-sendiri, guna handphone sendiri, tidak boleh share-share. Dan bagi adik-adik yang mengikuti pertandingan ini secara atas talian, adik-adiklah harus mempunyai ataupun download ataupun buat turun aplikasi Zoom ataupun Google Meet ataupun Quizy. Dan adalah didorong supaya tempat adik itu boleh ada line internet yang baik. Tapi jika adik-adik tidak mempunyai aplikasi Zoom ataupun Google Meet ataupun Quizy, adik-adik boleh mengikutinya secara luar talian. Itu akan diberikan melalui WhatsApp. Dan dari pertandingan ini hanya 3 pemenang dari setiap kategori, maksudnya dari umur 6 hingga ada 3 bahagian, di mana 3 pemenang dari setiap kategori akan menerima hadiah berupa hamper dan juga e-pensijilan. 5 peserta yang terbaik dari setiap kategori akan layak ke peringkat akhir dan akan bertanding pada 25 September.
Dan dengan ini lain lagi kitab yang harus dibaca ya, bukan kitab Injil Yohanes lagi. Nah, dan pengumuman yang kedua adalah kami ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada setiap adik-adik yang lahir dari bulan Mei, Jun, dan juga Julai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Di pengumuman kita sampai di sini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Roma pasal 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Baik, jumpa di minggu hadapan. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi, bye. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Amin.